Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan kelima yang akan membahas tentang pengembangan paragraf. Saya, Dadi Muhammad Hasan Basri, akan menjelaskan beberapa materi yang berhubungan dengan materi pengembangan paragraf ini. Baik, kemampuan akhir yang diharapkan dari perkuliahan kali ini adalah mahasiswa diharapkan dapat menyusun paragraf dengan baik dan benar dalam mengungkapkan suatu ide atau gagasan. Pokok bahasan adalah pemagrafan dalam penulisan karya ilmiah. Adapun materi-materi yang akan dibahas adalah definisi paragraf, paragraf berdasarkan pola pikir, selanjutnya syarat paragraf yang baik, dan keempat, pengembangan paragraf. Apa yang disebut dengan paragraf? Paragraf adalah satuan bahasa yang dibangun oleh dua buah kalimat atau lebih, yang secara sistematis dan sintaksis merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang disebut secara semantik yaitu dalam paragraf terdapat hanya satu ide, satu gagasan pokok atau utama, dan dilengkapi keterangan tambahan mengenai ide atau gagasan pokok itu. Secara sintaksis, dalam paragraf terdapat sebuah kalimat utama yang berisi gagasan pokok atau utama, ditambah kalimat lain yang berisi keterangan tambahan tentang gagasan utama tersebut. Contoh paragraf. Ya, ini adalah contoh paragraf yang silakan kalian perhatikan. Harimau Sumatera kini semakin langka. Banyak orang yang memburunya. Mereka mengincar kulit harimau untuk dijual kepada perajin kulit. Apalagi kini, habitat hewan tersebut semakin lama semakin menyempit karena penebangan hutan dan pertambangan. Nah, di dalam paragraf tersebut terdapat 4 kalimat. Ya. Pertama, harimau Sumatera ini, kemudian banyak orang yang memburunya, kemudian mereka mengincar kulit harimau. Ya. Yang ketiga, apalagi kini habitat hewan tersebut semakin lama semakin menyempit. Jadi ada 4 kalimat. Ya, ada 4 kalimat. Sedangkan topik dan gagasannya ya, adalah harimau Sumatera kini semakin langka. Itu adalah topiknya. Jadi itulah yang selanjutnya dari topik tersebut selanjutnya dikembangkan oleh paragraf-paragraf yang berikutnya. Nah, menurut Wijono, ciri paragraf adalah baris pertama bertakuk atau menjorok ya, ke dalam ya, jadi bertakuk atau menjorok ke dalam 5 spasi. Itu untuk karangan biasa, misalnya di dalam surat. Atau 8 spasi untuk karangan ilmiah, misalnya makalah, skripsi, tesis, disertasi. Karangan yang berbentuk lurus atau tidak bertekuk atau block style ditandai dengan jarak spasi yang merenggang, 1 spasi lebih banyak daripada jarak antar baris yang lainnya. Ya. Jadi kalau yang lainnya misalnya 1 baris, nanti antar paragraf ini lebih dari 1 baris, misalnya 1,5 spasi atau 2 spasi. Ya. Kemudian yang ciri kedua, paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Ya, tadi sudah saya sebutkan di dalam contoh paragraf sebelumnya tentang harimau Sumatera tadi. Ya, jadi paragraf utamanya itu ada, ya, jadi kalimat utamanya mengandung kalimat topik. Ya, oke. Selanjutnya, ciri ketiga, paragraf hanya berisi 1 kalimat topik. Ya, jadi paragraf hanya mengandung 1 kalimat topik. Kalimat topik yang terdapat di awal atau di akhir ini berisi gagasan yang sama. Ya. Jadi kalimat topik ya bisa ada di awal, bisa di tengah, bisa ada di akhir. Ya. Kalimat topik pada akhir paragraf menegaskan gagasan kalimat topik pada posisi awal. Kemudian paragraf dengan 2 kalimat topik itu dilakukan pada paragraf dengan jumlah kalimat banyak, misalnya 5-7 buah kalimat. Oke. Kita jelaskan tentang fungsi paragraf.
fungsi paragraf pertama menandai pembukaan atau gagasan baru. Kedua, mengekspresikan gagasan tertulis ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dan terstruktur. Ya. Ketiga, menandai peralihan gagasan baru. Jadi setiap paragraf mengandung gagasan-gagasan yang saling berbeda. Setiap paragraf baru berisi gagasan baru. Ya. Kemudian yang keempat, pengembangan lebih lanjut tentang ide sebelumnya. Jadi ada hubungan antara paragraf yang pertama dan kedua dan yang ketiga dan selanjutnya. Ya. Jadi paragraf keempat adalah pengembangan dari paragraf ketiga. Paragraf ketiga adalah pengembangan dari paragraf kedua. Jadi saling berkesinambungan. Ya. Yang kelima, penegasan terhadap gagasan yang diungkapkan terlebih dahulu. Ya. Jadi paragraf selanjutnya adalah pengembangan atau penegasan dari kalimat dari paragraf-paragraf sebelumnya. Paragraf berdasarkan pola pikir. Berdasarkan kalimat topik, paragraf dibagi menjadi 4. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, yang ketiga paragraf deduktif-induktif atau paragraf campuran, dan yang keempat adalah paragraf deskriptif atau naratif. Oke, kita jelaskan satu persatu. Paragraf deduktif, cirinya kalimat utama terletak di awal paragraf atau di dalam kalimat pertama. Ya. Kemudian dimulai dengan inti uraian. Jadi pokok pikiran utamanya ada di awal paragraf. Ya. Kemudian setelah itu baru di kalimat selanjutnya diikuti oleh penjelasan. Jadi kalimat selanjutnya berisi penjelasan-penjelasan. Kemudian bentuknya dari umum ke khusus. Umum dulu, baru setelah itu ada penjabaran di bawahnya atau di kalimat selanjutnya. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif ini memiliki ciri, pertama, kalimat utama terletak di akhir paragraf. Jadi, berlawanan dengan paragraf induktif, ya, paragraf induktif, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jadi ada di kalimat yang terakhir. Kemudian dimulai dengan penjelasan, kemudian diikuti oleh inti uraian. Ya, jadi penjelasan dulu, ya, satu persatu. Setelah itu baru pokok pikiran utamanya yang berada di kalimat terakhir. Nah, bentuknya dari khusus ke umum. Dari khusus dulu, penjabaran, setelah itu baru pokoknya. Ya. Kemudian yang ketiga, paragraf deduktif-induktif atau campuran. Dimulai dengan pikiran utama, diikuti oleh pikiran penjelas atau penjelasan, dan diakhiri dengan penegasan atau pengulangan inti uraian. Ya, jadi, pikiran utamanya ada di depan dan ada di belakang. Ya, pertama sebagai pembuka dan yang terakhir sebagai penegas. Ya, penegas dari penjelasan tersebut. Ya. Keempat, paragraf deskriptif atau naratif. Cirinya kalimat utama atau inti uraian atau pikiran utamanya tersirat di seluruh paragraf. Jadi semua bagian dari paragraf tersebut berisi inti uraian. Jadi tidak ada salah satu bagian yang menjadi pokok pikiran atau salah satu bagian bisa dihilangkan atau bisa digantikan. Baik, selanjutnya syarat-syarat paragraf yang baik. Ada 3 syarat agar paragraf tersebut bisa dikatakan baik. Pertama, memiliki kesatuan. Kedua, memiliki kepaduan. Dan yang ketiga, memiliki kelengkapan. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang disebut dengan kesatuan paragraf, tiap paragraf hanya mengandung satu pikiran utama yang diwujudkan dalam kalimat topik. Nah, jadi, di dalam satu paragraf, ya, hanya mengandung satu pikiran utama. Jadi tidak boleh lebih dari satu pikiran utama. Ya. Dan itu terwujud, ya, di dalam kalimat topik atau kalimat utama. Ciri kalimat topik mengandung permasalahan yang berpotensi untuk dapat diuraikan lebih lanjut. Ya, jadi paragraf kalimat tersebut bisa diuraikan, ya, bisa diuraikan, bisa dijabarkan, bisa dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Yang kedua, kalimat topik dapat dibuat lengkap dan berdiri sendiri tanpa memerlukan kata penghubung, baik kata penghubung antar kalimat
maupun kata penghubung intrakalimat. Penghubung intrakalimat itu yang berada di dalam kalimat. Ya. Kedua, kepaduan paragraf. Agar mencapai kepaduan, kalimat harus terangkai dan bertalian secara logis dan padu. Ya. Jadi masing-masing memiliki hubungan. Jadi memiliki tema yang sama, memiliki maksud yang sama. Dan itu masuk dalam logika. Ya. Jadi secara logis dan memiliki kepaduan. Kemudian yang kedua, bertalian secara logis dan padu dengan menggunakan kata hubung. Jadi bisa dihubungkan dengan kata hubung antar kalimat. Misalnya akan tetapi, oleh karena itu, dan sebagainya. Nah, ada dua jenis kata penghubung. Ya. Ada penghubung intrakalimat atau di dalam kalimat, yaitu kata yang menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Dan yang kedua, kata penghubung antar kalimat. Kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, kelengkapan paragraf. Adanya ketuntasan informasi yang diperoleh pembaca. Informasi tidak menggantung. Jadi dengan membaca paragraf tersebut, pembaca sudah memahami maksud dari paragraf tersebut. Ya, jadi tidak bertanya-tanya lagi apa maksudnya. Jadi tidak tuntas. Nah, jadi sebuah paragraf yang baik dia harus lengkap, memiliki maksud yang jelas dan dapat dimengerti apa maksudnya oleh pembaca. Kemudian di dalam paragraf terdapat kalimat-kalimat menjelas secara lengkap untuk menunjuk pokok pikiran atau kalimat topiknya. Ciri kalimat menjelas yaitu berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lainnya. Sering memerlukan bantuan kata penghubung. Ya, biasanya kata kalimat penjelas, biasanya ada kata penghubungnya, penghubung antar kalimat. Ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf bisa dilakukan dengan dengan dua cara. Ya. Pertama, penggunaan ungkapan. Penggunaan ungkapan itu dalam bentuk pertentangan, perbandingan, analogi, sebab akibat, contoh, definisi, dan pengelompokan. Sedangkan yang kedua, menurut teknik pemaparan. Ada yang dalam bentuk naratif, kedua deskriptif, ketiga argumentatif, keempat ekspositoris, dan kelima persuasif. Baik, kita jabarkan satu persatu. Dengan penggunaan ungkapan, ya. Pertama, pertentangan. Menggunakan ungkapan berbeda dengan, bertentangan dengan, sedangkan, ya. Lain halnya dengan, akan tetapi, bertolak belakang dari, dan sebagainya. Kita ambil contoh, ya. Orang primitif hidup dari hasil bumi dengan jalan mengumpulkan biji-bijian, buah-buahan, tanaman liar, berburu bermacam-macam binatang di alam bebas, atau menangkap ikan di laut dan sungai. Hal itu dilakukan untuk memenuhi hajat hidup sepanjang hayat. Akan tetapi, di era milenium ini, orang tidak dapat menyediakan makanannya dengan cara demikian. Pohon, buah, sungai, hutan, dan lautan telah dibudidayakan. Untuk memenuhi hajat hidupnya, masyarakat modern bertani dan beternak. Nah, di dalam paragraf ini menggunakan kata hubung, ya, akan tetapi, ya, yang menunjukkan pertentangan. Ya. Di satu sisi pada kalimat sebelumnya tentang menjelaskan tentang orang primitif, sedangkan di kalimat berikutnya tentang zaman milenial ini, ya, milenium. Kedua, perbandingan. Menggunakan ungkapan serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, akan tetapi, sedangkan, sementara itu. Jadi ada sesuatu yang dipertentangkan. Contoh kalimatnya, meskipun dikenal sebagai sumber protein, tempe dan tahu memiliki kandungan protein yang berbeda. Tempe mengandung zat protein yang lebih banyak daripada tahu, yaitu sebesar 15,4 gram. Sedangkan tahu lebih kecil, yaitu sebesar 10,4 gram. Nah, di sini ada sesuatu yang dipertentangkan, ya, tentang kandungan protein, ya, yang ada di dalam tahu dan yang ada di dalam tempe. Ya. Jadi menggunakan kata hubung sedangkan. Nah, ini juga ada contoh paragraf, ya.
Kedua orang ini selain memiliki persamaan juga memiliki perbedaan. Aminah dan Hindun sama-sama menyukai olahraga bulu tangkis. Mereka juga sama-sama menyukai piknik ke pantai atau menonton film humor. Akan tetapi, dalam memilih warna pakaian mereka berbeda. Aminah lebih menyukai warna merah, sedangkan Hindun menyukai warna biru. Nah, ini ada sesuatu yang diperbandingkan, ya, dengan menggunakan kata hubung sedangkan, ya. Dan juga akan tetapi itu juga sebagai kata hubung untuk memperbandingkan sesuatu. Oke, berikutnya analogi. Bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki kesamaan dan kemiripan. Nah, analogi ini menggunakan kata hubung ibaratnya seperti bagaikan. Ya. Nah, ini contoh kalimat, contoh paragrafnya. Kehidupan manusia ibarat roda yang sedang berputar, kadang berada di atas, kadang di bawah. Suatu waktu mungkin roda itu meluncur cepat tanpa goncangan, sebab melaju di jalan tol. Pada waktu yang lain, roda itu penuh goncangan karena berjalan melalui batu-batu dan lubang-lubang yang dalam. Ada kalanya roda itu harus mendaki tanjakan yang sangat terjal, namun tidak jarang juga harus meluncur turunan yang licin. Nah, di situ ada kata ibarat. Ya, itu analogi, perumpamaan. Ya, mengumpamakan antara kehidupan manusia dengan roda yang berputar. Ya. Baik, selanjutnya, sebab akibat. Paragraf ini menerangkan suatu kejadian baik segi penyebab maupun dari segi akibatnya. Paragraf ini menggunakan ungkapan padahal, akibatnya, karena itu, karena. Ya. Contoh, ya. Banjir dapat disebabkan oleh faktor-faktor sungai-sungai yang semakin sempit dan dangkal, hutan-hutan yang makin kerdil, dan sampah yang dibuang sembarangan. Semua faktor itu selalu ada kaitannya dengan ulah manusia. Faktor pertama merupakan akibat tepian sungai dijadikan pemukiman. Faktor kedua merupakan akibat keserakahan dalam meraup keuntungan, sehingga hutan-hutan ditebang sewenang-wenang. Faktor ketiga sebagai akibat rendahnya kesadaran lingkungan yang mungkin pula disebabkan kurangnya pendidikan. Nah, kita bisa lihat di dalam paragraf tersebut ada kata akibat yang merupakan ungkapan adanya sebuah akibat dari sebuah sebab. Ya. Yang kedua sehingga juga menunjukkan adanya akibat dari sebuah sebab. Ya. Baik, selanjutnya paragraf contoh, ya, menggunakan ungkapan misalnya, contohnya. Contoh paragrafnya, dewasa ini banyak eufemisme yang digunakan untuk menutupi kebobrokan. Misalnya, menaikkan harga dikatakan menyesuaikan harga. Memecat pegawai dikatakan memutus hubungan kerja atau mem-PHK. Meminta bebas hukuman atas pelanggaran dikatakan memohon kebijakan. Ditangkap polisi dikatakan diamankan. Demikianlah istilah-istilah itu memang merdu kedengarannya meskipun kenyataannya menyakitkan. Nah, di dalam paragraf tersebut ada kata hubung misalnya. Misalnya ini ya di awal sebuah kalimat untuk menjelaskan kalimat sebelumnya, untuk memberikan contoh terhadap kalimat sebelumnya tentang eufemisme. Ya. Baik, selanjutnya tentang definisi. Menggunakan kata yaitu, ialah, merupakan. Contoh paragrafnya. Tanaman jagung merupakan salah satu jenis tanaman yang termasuk ke dalam familia Gramineae, termasuk dalam tumbuhan menghasilkan biji atau spermatopita. Sedangkan bijinya tertutup oleh bakal buah, sehingga termasuk dalam golongan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan biji tertutup dimasukkan ke dalam kelas genus Z dengan nama ilmiah Zeamais. Ya, kita lihat ada kata merupakan. Kata merupakan sebagai kata hubung untuk mendefinisikan. Ya, yang didefinisikan dalam paragraf ini adalah tanaman jagung. Kita lihat bahwa tanaman jagung didefinisikan ya, sebagai tanaman yang masuk ke dalam familia Gramineae dan seterusnya. Ya. Selanjutnya pengelompokan. Ya. Itu mengelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu.
menggunakan ungkapan dibagi menjadi, digolongkan menjadi, terbagi, dan mengklasifikasikan. Contoh paragrafnya. Berdasarkan jumlah keping bijinya, tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae dapat dibedakan menjadi dua kelas, yaitu tumbuhan berkeping 1 dan tumbuhan berkeping 2. Tumbuhan berkeping 1 atau monokotil merupakan tumbuhan yang bijinya hanya memiliki satu daun lembaga atau kotiledon. Tumbuhan berkeping 2 atau dikotil merupakan tumbuhan yang pada bijinya hanya memiliki dua daun lembaga atau kotiledon. Nah, ya. Ini contoh paragraf yang mengelompokkan, ya, pengelompokan. Ya, kita bisa lihat bahwa di dalam paragraf tersebut ada kata hubung dibedakan menjadi, sehingga dibedakan menjadi dua kelas. Jadi di satu sisi ada tumbuhan berkeping 1 dan di satu sisi ada tumbuhan berkeping 2. Baik, yang selanjutnya adalah teknik pemaparan. Bagaimana memaparkan sebuah wacana, ya, di dalam paragraf tersebut. Pertama, naratif. Ya, paragraf ini bersifat cerita yang di dalamnya terdapat tokoh, alur, latar tempat, latar waktu, konflik, dan sebagainya. Contoh paragraf. Rani Jelitasari adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Lahir di Banyuwangi, ia biasa dipanggil Rani. Lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya adalah seorang aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di Kementerian Perhubungan, sementara ibunya seorang petani. Ketika Rani lahir, ayahnya sudah memasuki usia tua, yakni 51 tahun. Sang ayah didiagnosis menderita penyakit komplikasi paru-paru sejak Rani masih kecil. Maka tak heran, Rani kecil lebih banyak menghabiskan masa kecilnya dengan merawat sang ayah dibandingkan bermain dengan teman-teman seusianya. Nah, di dalam paragraf ini kita bisa melihat bahwa di dalamnya ada tokoh, yaitu Rani, ibunya, dan ayahnya. Kemudian ada latar tempat, yaitu di Banyuwangi, ya. Kemudian bertugas di Kementerian Perhubungan, ya. Kemudian ada latar waktu, kapan terjadinya, ya. Dan konflik, ada sesuatu yang menjadi tegangan atau suatu orang membacanya dia terhenti dan harus merenung, itu tegangan disebutnya, atau konflik, ya. Baik, selanjutnya yang ketiga, deskriptif. Paragraf ini bersifat menggambarkan semua yang tertangkap oleh panca indera, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakannya sendiri. Contoh, ya, contoh paragrafnya. Ruangan berukuran 5 x 5 meter ini terlihat tidak layak ditempati. Tidak ada dinding. Hanya ada anyaman bambu untuk menghalau angin yang menusuk ke tulang. Tidak ada penyekat. Hanya ada sebuah kasur ukuran single di pojok depan. Terdapat kompor dan alat memasak lainnya di pojok belakang, berdampingan dengan pintu yang mengarah ke kamar mandi. Almari yang sudah tidak kokoh lagi merapat ke dinding dan diisi penuh dengan pakaian. Buku-buku tertata rapi di atas meja. Tidak ada foto atau hiasan dinding apapun yang tergantung kecuali sebuah kaligrafi dengan gambar Ka'bah. Tempat tinggal Bapak dan Ibu Anis ini memperlihatkan sebuah kesederhanaan dalam hidup. Nah, paragraf ini menunjukkan kepada kita tentang sebuah tempat. Ya, tempat ini adalah sebuah ruangan berukuran 5 x 5 meter. Kemudian kita bisa membayangkan, ya, bahwa ruangan ini tidak berdinding, ya, hanya ada anyaman bambu yang menghalau angin, ya, jadi berarti dindingnya hanya terbuat dari anyaman bambu, ya, dan tidak ada penyekat. Berarti di dalam ruangan itu tidak ada penyekat sama sekali, pembatas ruangan tidak ada. Jadi seolah-olah pembaca membayangkan suatu tempat di mana, ya, di situ di dalam ruangan 5 x 5 meter ada kompor, ada alat memasak lainnya, mungkin ada ada penggorengan, ada panci, dan sebagainya. Ya. Di situ ada pintu untuk mengarah ke kamar mandi, ada almari. Jadi kita bisa membayangkan, dari paragraf ini kita bisa membayangkan adanya sebuah ruangan 5 x 5 meter dengan suasana seperti apa yang tertulis. Ya. Itulah disebut dengan deskriptif. Selanjutnya paragraf argumentatif atau pendapat tentang suatu hal atau objek.
Contoh paragrafnya, menurut WHO, penyakit dengan jumlah terbanyak di setiap negara adalah penyakit jantung. Penyebab penyakit jantung adalah pola hidup yang tidak sehat, seperti suka makan makanan berlemak, minum kopi setiap hari, jarang berolahraga, dan suka makan makanan siap saji. Hal tersebut mengakibatkan penumpukan lemak pada pembuluh darah dan meningkatkan kerja jantung. Akibatnya, jantung mengalami kegagalan kerja dan dapat berdampak kematian. Nah, kita bisa melihat dalam paragraf argumentatif ini ada sebuah argumentasi, sebuah pendapat. Ya, pendapatnya apa? Pendapatnya bahwa ya, penyakit jantung itu disebabkan oleh beberapa hal. Ya, pertama, suka makanan-makanan berlemak, minum kopi setiap hari, jarang berolahraga, dan suka makan makanan siap saji. Akibat dari perbuatan tersebut, dari aktivitas tersebut, adalah penumpukan lemak dan meningkatkan kerja jantung. Nah, itu adalah argumentasi, sebuah pendapat. Ya. Selanjutnya adalah ekspositoris, yaitu paragraf dengan teknik pemaparan yang dilakukan secara bertahap melalui proses atau kronologis. Contoh paragrafnya. Proses pembuatan tempe terhitung sederhana. Pertama, cuci dahulu kacang kedelai yang hendak diolah menjadi tempe. Rendam kacang kedelai dalam air selama 13-18 jam, lalu kupaslah kulitnya. Setelah itu, kedelai dibilas lalu direbus kembali. Setelah selesai, tiriskan kedelai di atas tampah, lalu masukkan ragi ke dalam kacang kedelai secara merata. Setelah merata, masukkan campuran kacang kedelai dengan ragi ke dalam daun pisang dengan ketebalan sesuai selera. Simpan tempe selama 2 hari di dalam tempat yang gelap hingga kacang kedelai yang akan menjadi tempe itu pun tertutup oleh jamur berwarna putih. Nah, di dalam paragraf ini kita bisa melihat ada sebuah urutan, sebuah proses, ya, sebuah kronologis, ya, sebuah cara-cara, tahapan-tahapan, ya, bagaimana tempe itu dibuat. Itu disebut dengan ekspositoris. Dan yang kelima adalah paragraf persuasif. Ya, paragraf ini berisi ajakan, imbauan, atau bujukan kepada pembaca. Ya. Contoh paragrafnya, dengan mengonsumsi buah-buahan, tubuh akan mendapatkan berbagai nutrisi serta vitamin yang dibutuhkan seperti vitamin C. Vitamin C baik dikonsumsi setiap hari oleh tubuh karena dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Ini persuasif atau ajakan atau imbauan. Dengan kita membaca paragraf ini, kita tahu bahwa imunitas tubuh ya, bisa naik ya, jika kita mengonsumsi vitamin C. Vitamin C ini baik dikonsumsi setiap hari oleh tubuh. Ya. Nah, ini adalah ajakan. Ya. Ajakan baik itu langsung maupun secara tidak langsung. Ya. Jadi ajakan atau imbauan baik itu langsung maupun secara tidak langsung agar ya, pembaca mengikuti apa yang disarankan atau yang diimbaukan tersebut. Demikianlah ya, pertemuan tentang paragraf. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.